Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Susanto, NPM 10219088. Nah, di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang Marifatullah untuk memenuhi tugas pengganti UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Nah, yang pertama yaitu Ahamiyatu Marifatullah, atau pentingnya mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengenal Allah, maka kita akan meningkatkan pencapaian hasil dan keimanan serta ketakwaan. Bisa merasakan hidupnya dengan tenang, lapang, dan hidupnya dalam rentangan panjang antara sabar dan syukur. Kemudian, At-Thoriq ila Marifatullah, atau cara menuju Marifatullah. Jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu dengan melalui ayat qauliyah, ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an. Ayat dalam Al-Qur'an ini merupakan salah satu jalan menuju Marifatullah. Quran surat At-Tin ayat 1-5. Kemudian ada ayat kauniyah. Ayat ini bisa berupa benda, kejadian, peristiwa-peristiwa yang ada di dalam alam ini. Kemudian ada al-mawani min marifatullah, atau penghalang-penghalang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu maradus sahwat. Yang pertama, al-fisku, atau kefasikan. Mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah pun membiarkan mereka bergelimung dalam kesesatan. Kemudian ada al-kibru, atau kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seseorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Kemudian ada al-kizbu, atau kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong, pura-pura, dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala. Kemudian maradus as-subha, yang pertama ada al-jahlu, atau kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, baik ayat qauliyah yang tersirat dalam Al-Quran maupun ayat kauniyah yang tersirat di seluruh penjuru alam semesta. Inilah yang menyebabkan terhalangnya manusia dari mengenal Allah Ta'ala. Kemudian ada al-irtiyab, atau keraguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan pemahaman. Kemudian yang ketiga ada al-inhiraf, atau penyimpangan. Yang terakhir ada al-ghafih, atau kelalaian. Kemudian ada al-adilah ala wujudillah, atau bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan Allah, Tuhan yang telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya, adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil. Yang pertama yaitu al-dalilul fitri, atau dalil fitrah. Secara bahasa, fitrah artinya al-hilah, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat ajasi, dasar yang masih murni, yang belum terpengaruhi oleh faktor eksternal. Kemudian ada dalilul hisi, atau dalil yang dapat diindra. Ada bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai, atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang ada di tengah umat manusia. Contohnya adalah mukjizat Nabi. Kemudian ada ad-dalilul akli, dalil yang dapat oleh akal. Bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan
keadaan diri manusia. Alam semesta dia dapat membuktikan adanya Tuhan. Kemudian ada dalilul nakli atau nas adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dan yang terakhir ada ad-dalilul tarikh atau dalil sejarah. Kemudian tauhidullah atau mengesahkan Allah. Yang pertama ada rububiyah, yaitu pencipta, Rob pemberi rizki, pemilik dan pelindung. Kemudian ada mulkiyatullah, pembuat hukum, pemimpin dan pemerintah. Tauhid ibadah yaitu permenuhan ibadah, mengingkari togut, menjauhi togut, tidak adanya syirik. Kemudian al-hayah bizilali tauhid atau hidup di bawah naungan tauhid. Mentauhidkan Allah, hidup mulia hanya akan diraih apabila seseorang hanya berwala atau loyal kepada satu Tuhan yang maha sempurna, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam tauhid. Yang pertama ada tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini bahwa hanya Allah Ta'ala yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat sempurna. Kemudian yang kedua ada tauhid mulkiyah, yakni mengesahkan Allah sebagai satu-satunya pemimpin, pelindung, dan yang berhak menetapkan aturan hukum. Yang ketiga ada rububiyah. Tauhid ini mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Dan yang terakhir ada tauhid uluhiyah, yakni pengesahan Allah dalam ibadah, yakni bahwasannya hanya Allah satu-satunya yang diibadahi. Kemudian kalimat la ilaha illallah atau tiada Tuhan selain Allah. Inti dari kalimat ini adalah ikhlas, yakin, melepaskan diri dan menjauhi togut dan beribadah hanya kepada Allah saja. Dalam istilah akidah disebut al-wala wal bara. Maka seseorang muslim yang hidup di bawah naungan tauhid adalah mereka menjadikan Allah sebagai mahbuban yang dicintai, kemudian Allah Ta'ala sebagai roban maksudan atau Tuhan yang dituju, kemudian Allah Ta'ala sebagai malikan muta'an atau raja yang ditaati, dan yang terakhir Allah Ta'ala sebagai ilahan makmudan atau Tuhan yang disembah. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.